Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shania episode ke-125. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah merebut armor iblis pecahan jiwa iblis kuno berkat bantuan Beluo dan menandakan bahwa perburuan panjang antara dirinya dengan penguasa menara iblis medan perang kuno itu pun telah berakhir. Meskipun belum menyempurnakan armor iblis sepenuhnya, Beluo juga membantu Wang Lin menekan pecahan jiwa iblis kuno di sana dan hanya menunggu waktu sampai Wang Lin mendapatkan kesempatan untuk memurnikan pecahan jiwa iblis kuno itu sebagai jiwa primordial keduanya. Baru setelah dibantu untuk ketiga kalinya, Beluo pun menagih janji Wang Lin dan meminta pemuda itu untuk membawakan satu pecahan jiwa setan kuno dalam 100 tahun, di mana pecahan jiwa pertama yang akan Beluo targetkan adalah leluhur negara iblis api. Nah, di episode kali ini kita akan melihat persiapan apa yang Wang Lin lakukan untuk memenuhi janji 100 tahun dengan Beluo, serta pertemuannya dengan satu faksi yang disebut sebagai aliansi kultivasi versi tanah roh iblis. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah meninggalkan Danau Naga, Wang Lin mulai memikirkan teknik, harta, dan senjata pamungkas macam apa yang harus dia kumpulkan dalam 100 tahun demi memenuhi janji kepada Beluo. Pikiran Wang Lin segera tertuju kepada Ki Pedang Lin Tianhuo dan ingatannya langsung berlabuh kepada Zhisu alias Komandan Negara Wu Yao yang dia habisi nyawanya ketika ngeplay pasca Kobam buah kenaikan surgawi itu loh. Masih inget kan? Wang Lin jadi bertinyi-tinyi apakah Ki Pedang Lin Tianhuo masih ada di tubuh Zhisu setelah dia tinggalkan, dan tanpa pikir panjang pun segera menuju ke negara setan api untuk mengecek sendiri keberadaan Ki Pedang tingkat tinggi tersebut. Nah, pada saat yang sama ada murid sekte Heiyun bernama Teng Yun yang juga menargetkan Zhisu, namun hingga sekarang masih belum berhasil karena perlindungan yang diberikan oleh Ki Pedang Lin Tianhuo. Teng Yun sudah berusaha cukup lama dan semakin tertarik dengan seberapa kuat pusaka yang dia miliki oleh jasad tanpa nyawa ini. Karena pusaka itu, Teng Yun terus berpikir untuk terus melanjutkan upayanya karena meninggalkan benda berharga begitu saja adalah sesuatu yang sangat merugikan. Ketika Teng Yun hendak melakukan upaya lain untuk merebut pusaka Zhisu, muncullah aura kultivator lain yang membuatnya langsung mengerahkan serangga-serangganya seolah memberi peringatan bahwa pusaka yang ada di tempat ini sudah menjadi miliknya. Tapi ternyata tidak ada satupun serangga yang mampu menyentuh seujung jari sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin tersebut, dan Wang Lin segera berjalan melewati anggota sekte Heiyun itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teng Yun langsung teringat dingin dan memahami bahwa ahli satu ini adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan. Namun sekali lagi membiarkan pusaka berharga begitu saja adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Karena itulah Teng Yun mengubah rencananya ketika berpura-pura sebagai kakak seperguruan Zhisu yang ceritanya ganti nama jadi Ezoku dan hendak membawa jasad adiknya kembali ke sekte. Wang Lin hanya merespon kesekedarnya ketika melangkah mendekati Zhisu dan menyebabkan formasi Ki Pedang Lin Tianhuo kembali aktif untuk menyerangnya. Awalnya nih, Teng Yun berharap akhirnya Wang Lin akan terbunuh oleh formasi pedang yang melindungi Zhisu. Namun ternyata formasi pedang yang harusnya mampu membunuh seorang kultivator anak ascendan itu malah dihancurkan dengan begitu mudah. Wang Lin menanyakan apakah benar Zhisu adik seperguruan Teng Yun, dan anggota sekte Heiyun itu masih menjawab dengan yakin sebelum kemudian dibuat terbagung-bagung ketika Wang Lin menghancurkan kelapak Zhisu dengan kejam. Ya, meskipun tahu kalau Teng Yun berbohong, Wang Lin gak maulah buang-buang waktu dan tenaga buat menghadapi ahli yang gak jelas seperti ini, dan malah mengikuti skenario Teng Yun ketika meminta anggota sekte Heiyun itu untuk memakamkan jasad adik seperguruannya dengan layak.
Oke, mari kita tinggalkan Teng Yun dengan segala kegagalan aktingnya dan menuju tenda Kaisar Api yang berdiri di perbatasan antara negara Tianyu dengan negara Huoyao. Gu Yundun masih memikirkan misi besar yang diberikan oleh Beluo ketika sesosok pria berjirah hitam muncul di depan tenda dan membuat seluruh prajurit langsung bereaksi untuk menghadangnya. Namun Gu Yundun malah tertawa lebar ketika memanggil pria berjibah hitam yang tidak lain adalah Wang Lin itu bakawan lama dan mempersilahkan kultivator luar yang telah ditunjuk menjadi utusan setan kuno itu untuk berbagi khomer dengannya. Dua petinggi negara Tianyu itu sedikit bernostalgia tentang pertemuan pertama mereka di sungai, namun Gu Yundun langsung to the point ketika menanyakan maksud asli Wang Lin menemuinya. Karena Gu Yundun tidak mau basa-basi, Wang Lin pun segera mengutarakan maksudnya dan bertanya tentang keberadaan Mo Fei karena dia memerlukan ki pedang milik Haiju yang sampai sekarang menjadi pengikut Mo Fei. Gu Yundun yang seolah yakin kalau apapun yang dilakukan Wang Lin pasti berhubungan dengan perintah Beluo menjawab dengan jujur tentang keberadaan Mo Fei, bahkan menyerahkan Gio Kaisar Iblis untuk membantu pemuda itu melakukan apapun yang dia butuhkan. Karena informasi dan Gio Kaisar Iblis telah didapat, Wang Lin pun bergegas pergi ke distrik Songtao dan menghentikan rombongan Tian Sui tempat Mo Fei berada yang membuat Panglima Langit itu sempat menunjukkan kemarahan atas pelanggaran berat yang Wang Lin lakukan. Namun seluruh pasukan termasuk Tian Sui langsung bersujud penuh hormat ketika Wang Lin mengeluarkan Gio Kaisar dan mengumumkan bahwa dia menerima perintah untuk menangkap serta menghabisi Mo Fei. Mo Fei tidak memahami apa yang terjadi dan berusaha memberikan perlawanan. Sementara Haiju yang berpikir wakil panglima itu sudah tidak diperlukan langsung berusaha kabur tidak mau ikut campur. Dan tepat ketika murid sekte pedang Daluo kabur itulah Wang Lin berkedip muncul di hadapannya. Tanpa memberikan waktu Haiju untuk merespon, Wang Lin mengunci tubuhnya sebelum kemudian menghancurkan kelapanya untuk mengambil ki pedang Lin Tianhuo yang ada di sana. Baru setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Wang Lin pun pergi dan berkata bahwa nyawa Mo Fei tidak akan dia ambil sekarang. Singkat cerita, Wang Lin pun mencari gua terdekat untuk melakukan beberapa investigasi kepada Haiju dan membuat murid sekte pedang Daluo itu langsung mengancam kalau dia dibunuh, maka sektenya pasti akan memburu Wang Lin ke ujung dunia. Namun Wang Lin sama sekali tidak gentar atas ancaman Haiju, malah bersyukur kalau hal itu terjadi karena dia tidak perlu pergi jauh-jauh untuk berburu ki pedang. Tanpa memberikan kesempatan Haiju untuk bicara lagi, Wang Lin mulai menyelami ingatan murid sekte pedang Daluo itu, sampai kemudian menemukan bahwa sepertinya mereka tidak masuk ke tanah roh iblis sendirian, melainkan bersama dengan seorang ahli senior yang bernama Keserakahan alias Tan Lang. Wang Lin tidak begitu peduli dengan si Tan Lang ini, sampai kemudian dia ingat bahwa bapak-bapak itu merupakan salah satu dari 3 ahli yang dahulu memburu Abasi Tuna. Fakta itu sudah cukup membuat Wang Lin berhati-hati karena yakin Tan Lang pasti mengetahui rahasia mutiara pembangkang surga, dan karena itulah dia berpikir untuk segera mengungkap rahasia tanah roh iblis secepat mungkin. Tanpa pikir panjang, Wang Lin mengeluarkan jiwa Yao Shishu dan berjanji akan melepaskan putri leluhur darah itu begitu keluar dari tanah roh iblis selama mau menjawab pertanyaannya. Awalnya Yao Shishu masih bersikap sok keras karena memang dilarang ayahnya untuk menceritakan rahasia besar ini pada siapapun. Namun setelah melihat Wang Lin mampu menangkap separuh rahasia bahkan hanya dengan petunjuk sepele dan ketakutan karena siksaan di dalam bola pembatasan yang sudah hampir merenggut kewarasannya, Yao Shishu pun memutuskan untuk membuka mulut kalau Wang Lin mau bersumpah dengan hati daunya. Wang Lin menyebut bahwa Yao Shishu belum pantas memintanya bersumpah dengan hati tahu, di mana meskipun jawaban itu sangat tidak memuaskan dirinya, namun saat ini putri sang leluhur darah itu tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti kehendak Wang Lin. Akhirnya Yao Shishu pun menceritakan bahwa tanah roh iblis ini sebenarnya merupakan goa abadi peninggalan Kaisar Langit King Lin. King Lin merupakan kaisar langit terkuat di era abadi, dan ketika domain kuno itu runtuh, King Lin menderita luka parah sampai
sampai akhirnya menghilang entah kemana. Goa abadi pun ditinggalkan dan menurut legenda siapapun yang berhasil mewarisi goa tersebut akan mendapat kesempatan untuk melangkah ke tahap 3 Tau Surgawi. Goa abadi terdiri dari 3 goa palsu dan 1 goa asli, di mana 3 goa palsu itu jatuh ke tangan Tian Yunji, Ling Tianhuo, dan pasangan Dawi Xiyunxian tanpa mengetahui bahwa masih ada 1 goa palsu yang tersembunyi. Dan ya, goa palsu terakhir yang dimaksud Yao Shishu adalah tempat yang pernah dia datangi bersama Wang Lin sebelum disegel ke dalam bola batasan. Yao Shishu menjelaskan bahwa syarat membuka goa asli adalah mengaktifkan 4 goa palsu bersama-sama dan menggunakan token emas yang Wang Lin lihat pada fase pasang surut sebagai kunci untuk membukanya. Wang Lin menelaah semua informasi yang dia terima dari Yao Shishu dan sekarang makin bertanya-tanya lagi tentang apa tujuan Tian Yunji memaksanya masuk ke tanah roh iblis untuk memikirkan segalanya dengan lebih seksama sambil juga mencari kesempatan untuk memurnikan ki pedang dan armor iblis. Wang Lin pun memutuskan untuk kembali lebih dulu ke suku pemunian jiwa dan memindahkan suku tersebut ke reruntuhan menara iblis di medan perang kuno. Wang Lin membangun kembali suku pemunian jiwa dari sisa reruntuhan menara iblis dan sekali lagi menggunakan bendera 1 miliar jiwa sebagai pusaka pelindung suku. Tidak hanya itu, Wang Lin juga membagikan aura pembantaian pada seluruh anggota suku dan menyebut bahwa semakin banyak mereka melakukan pembantaian maka akan semakin kuat juga aura tersebut. Dari petunjuk Wang Lin dan instruksi Ouyang Hua serta Sisan, suku pemunian jiwa pun diam-diam menyusup ke dalam pertempuran antara negara Tian Yao dan Hu Yao sebelum kemudian mengumpulkan aura-aura pembantaian dan banyak prajurit yang gugur di medan laga. Sementara suku pemunian jiwa gencar memperluas wilayah dan mengumpulkan energi pembantaian, Wang Lin melakukan retreat mendalam untuk memurnikan ki pedang, memurnikan armor iblis, dan akhirnya berusaha untuk menaklukkan segel kedua kereta penakluk dewa. Begitu dikeluarkan, si banteng langsung menunjukkan tanda-tanda pemberontakan dan banteng lidah pun ikutan memberontak ini teh. Dan pemberontakan itu pasti akan jauh lebih kuat setelah segel kedua dilepaskan. Sehingga Wang Lin pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman dibanding membuat suku pemunian jiwa porak-poranda. Dan benar saja begitu sampai di tanah yang luas, si banteng pun langsung menyerbu ke arah Wang Lin dengan ganas. Sebelum kemudian ditekan oleh telapak tangan abadi. Baru setelah si banteng ditekan oleh telapak tangannya, Wang Lin pun melepaskan segel kedua kereta penakluk dewa yang membuat aura binatang buas itu menguat dan ukurannya membengkak hingga ratusan kaki. Namun Wang Lin juga sudah mengantisipasi segala pemberontakan ini dan menambahkan ukiran simbol emas untuk membantu telapak tangan abadi membendung amukan si banteng. Baru setelah puas ngamuk-ngamuk sambil nge-cosplay jadi Aing Maung, Wang Lin pun berhasil merukyah banteng dan mengubahnya menjadi kilin emas yang jauh lebih patuh dibanding bentuk awalnya. Tanpa terasa retreat panjang Wang Lin dan upaya ekspansi wilayah suku pemunian jiwa telah berlangsung selama 10 tahun. Sekarang suku yang Wang Lin dirikan itu telah menguasai hampir setengah dari distrik Huayao. Wang Lin masih anteng berkultivasi di menara kebesarannya sambil kemudian tiba-tiba saja dia merasakan ada tamu yang tak diundang datang untuk berkunjung. Tamu yang tidak diundang ini merupakan rombongan dari faksi yang disebut sebagai Aliansi Kultivator dan dipimpin oleh utusan terhormat yang bernama Jin Xiaofei serta penjaga surgawi yang dikirimkan oleh leluhur aliansi. Nah, di antara rombongan aliansi kultivator itu ada satu sosok yang sangat familiar di mana sosok itu adalah Sun Yunsan alias ketua sekte Xuan Yuan dari planet bumi yang dulu berangkat bareng Wang Lin ke laut roh iblis timur itu loh. Masih ingat kan? Entah kenapa Sun Yunsan ini tampak begitu tertekan oleh perintah Jin Xiaofei dan sedikit banyak berharap kalau Wang Lin yang ada di pemunian jiwa adalah Wang Lin yang sama dengan kenalan lamanya.
selanjutnya. Jin Xiaofei membentak Sun Yunsan ketika mengingatkan pemuda itu untuk tidak berpikir macam-macam dan memerintahkan satu anggota mereka untuk segera menerobos penghalang suku pemunian jiwa. Namun, baru melayangkan satu serangan ke arah pelindung suku pemunian jiwa, ahli yang diutus itu sudah lebih dulu aura pembantaian yang tertanam di tabir, dan tanpa mempedulikan hal itu, Jin Xiaofei kini memerintahkan Sun Yunsan untuk melanjutkannya. Untungnya sebelum Sun Yunsan menjadi korban selanjutnya dari tabir pelindung suku pemunian jiwa, sebuah lorong terbentuk di permukaan tabir. Sebelum mengungkapkan sosok Sisan yang berkata bahwa leluhur suku mempersilahkan rombongan tamu tak diundang ini untuk masuk, Jin Xiaofei memimpin rombongannya masuk ke dalam tabir dan membuat semua orang termasuk Sun Yunsan hanya bisa terpana ketika melihat bahwa di dalam tabir pelindung ada sebuah pemukiman luar biasa luas dan megah, dengan mungkin ratusan ribu atau jutaan anggota yang dengan rajin mempraktekkan kultivasi mereka. Sisan membawa rombongan aliansi kultivator sampai ke depan menara Wanglin dan langsung pergi setelah menyampaikan kedatangannya pada sang leluhur suku. Wanglin dengan santai meledakkan aura yang membuat seluruh anggota aliansi kultivator merinding remang-remang bulu ketek, sementara Jin Xiaofei menjelaskan bahwa tujuannya datang kemari adalah menyampaikan titah leluhur aliansi yang meminta Wanglin untuk bergabung dengan mereka. Sun Yunsan tampak senang bahwa leluhur suku pemunian jiwa adalah Wanglin yang dia kenal, sementara orang yang menjadi pusat perhatian justru dengan gamblang berkata bahwa aliansi kultivator kayaknya enggak pantas deh menjadikan dia sebagai anggota. Jin Xiaofei emosi setengah hidup mendengar Wanglin menghina leluhurnya dan langsung meminta pengawal abadi atau Xian Wei yang berada di ranah asendan tahap awal untuk memberi Wanglin pelajaran. Tapi ternyata namun bahkan tanpa mengubah posisinya, Wanglin menghancurkan apa yang disebut dengan pengawal abadi itu dengan satu serangan dan langsung membuat Jin Xiaofei tertawa puas sambil berbicara seolah-olah dia baru saja melakukan pengujian untuk menilai kepantasan Wanglin menjadi anggota aliansi. Sekarang Jin Xiaofei baru yakin kalau Wanglin pantas dan mempersilahkan pemuda itu bergabung dengan aliansi. Sebelum tiba-tiba saja Sun Yunsan membuka mulut dan memperingatkan Wanglin bahwa aliansi kultivator menyimpan niat yang berbahaya. Jin Xiaofei baru saja menghardik tindakan pengkhianat Sun Yunsan sebelum Wanglin menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa dan mengundang ketua sekte Xuan Yuan muda itu untuk ngobrol sambil minum Homer. Takut kena uning-uning. Sun Yunsan menerima undangan Wanglin dan langsung menangis terseduh-seduh ketika menyesali keputusannya untuk membiarkan adiknya alias Sun Ruonan bergabung dengan aliansi kultivator. Leluhur aliansi memiliki beberapa trik untuk menanamkan benih abadi ke tubuh anggotanya hingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali patuh dan memohon bantuan Wanglin untuk membantu dia maupun adiknya agar terlepas dari faksi sesat tersebut. Wanglin menggunakan akal ilahinya untuk memeriksa tubuh Sun Yunsan sebelum kemudian mengeluarkan jasad pengawal abadi dan menghancurkannya dan menemukan sebuah biji berwarna kuning keemasan yang kemungkinan besar merupakan benih abadi yang dimaksud. Baru setelah menerima cukup penjelasan dari Sun Yunsan, Wanglin pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan meminta tuan muda sekte Xuan Yuan itu membawanya ke tempat aliansi kultivator berada.